Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Video kita kali ini penjabaran dan pemfaktoran, dan kita masih pada bagian 1 menguraikan bentuk polinom. Namun kita kali ini bahas tentang menjabarkan bentuk aljabar. Nah, kenapa sebelumnya kita belajar perkalian dan pembagian? Karena dalam menjabarkan bentuk aljabar kita akan melakukan operasi perkalian dan pembagian antar beberapa suku. Oke anak-anak, mari kita menuju ke materi menjabarkan bentuk aljabar. Nah, ada contoh kasus seperti ini. Tentukan luas daerah persegi panjang seperti tampak pada gambar di samping menggunakan berbagai pernyataan aljabar. Nah, kita lihat pada gambar. Jika ini adalah lebar dan ini adalah panjang, maka lebar sama dengan A tambah B, dan panjang sama dengan C tambah D. Sehingga jika ditanya luas totalnya, maka luas totalnya adalah A tambah B dikali C tambah D. Nah, inilah contoh dalam kehidupan sehari-hari menjabarkan bentuk aljabar. Sekarang, mari kita lakukan penjabaran. Untuk menghitung A tambah B kali C tambah D, guru ulangi. Untuk menghitung A tambah B kali C tambah D, jika dimisalkan bahwa C tambah D itu adalah M, maka dengan menggunakan rumus hukum distributif, kita dapat melakukan perkalian dengan cara berikut. Perhatikan, A tambah D kali C tambah D, kita ganti C tambah D ini menjadi M, sehingga A tambah B itu kali M. Maka kita lakukan perkalian ke semua faktor yang ada di dalam kurung menjadi A kali M tambah B kali M. Terus kita ubah lagi M-nya menjadi C tambah D, maka menjadi A kali C tambah D tambah B kali C tambah D. Jika kita lakukan operasi lagi, maka A kali C tambah A kali D tambah B kali C tambah B kali D. Sekarang perhatikan pernyataan yang Pak Guru lingkari ini. Apakah akan berlaku sama jika kita menganggap bahwa A tambah B itu sama dengan N? Mari kita uji. Jika Pak Guru menganggap A tambah N itu, A tambah B itu sama dengan N, sehingga persamaan A tambah B atau bentuk aljabar ini ya, kali B tambah C tambah D itu akan sama dengan, kalau kita ganti ini dengan N, maka menjadi N kali C tambah D. Nah, berarti N, kita lakukan N kali C, berarti NC ya. NC tambah N kali D berarti ND. Nah, sekarang kita ganti N-nya kembali menjadi A tambah B. Maka perhatikan kalimat ini, N kali C tambah N kali D sudah menjadi A tambah B dikali C tambah A tambah B dikali D. Ini D kecil ya. Selanjutnya kita kali semuanya dengan yang ada dalam kurung, berarti ini menjadi A kali C tambah B kali C, dan ini menjadi tambah A kali D tambah B kali D. Nah, kita lihat pernyataan ini, A kali C tambah A kali D dan tambah B kali C tambah B kali D. Ini sama kedua pernyataan ini. Nah, berarti jika kita bolak-balik misalnya kita gantikan A tambah B sama dengan N, itu juga hasilnya akan sama. Nah, supaya lebih mahir, mari kita selesaikan dalam contoh soal. Misalnya diberikan X tambah 1 kali Y tambah 3. Ini pakai cara seperti ini ya. Ini pertama, kedua yang ada di gambar ini ya, pakai cara seperti ini. Yang ini ya. Nah, dengan cara seperti ini,
Maka kita lihat, kita kerjakan dulu. X kali Y. X kali Y sama dengan XY. Selanjutnya yang kedua, X kali 3 tambah X kali 3 sama dengan 3X. Selanjutnya ini ya, 1 kali Y, berarti 1Y atau Y saja. Dan selanjutnya 1 kali 3, berarti tambah 3. Nah, begini model penjabarannya dari suku-suku ini. Bagaimana kalau nomor 2? Mari kita lihat yang nomor 2. Jika A kurang 3 kali B tambah 2. Nah, ingat kita kerjakan yang A dulu, berarti A kali B dulu. A kali B sama dengan AB, terus A kali 2. Berarti ini tambah ya. Tambah kali tambah tambah, A kali 2 sama dengan 2A. Selanjutnya perhatikan 3 ini bernilai negatif, berarti kurang kali tambah, berarti kurang. 3 kali B sama dengan 3B. Nah, ini kurang berarti kurang kali tambah. Kurang 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, ini adalah bentuk sederhana atau penjabaran dari bentuk perkalian suku ini. Sekarang mari kita latihan soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kita kerjakan nomor 1. Itu A tambah 3 kali B tambah 5. Ya, kita mulai dari yang A dulu. A kali B sama dengan AB, terus A kali 5 sama dengan tambah 5A. Selanjutnya, ingat ini positif berarti 3 ya. Positif kali positif itu positif. 3 kali B sama dengan 3B. Selanjutnya, positif kali positif itu positif. 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, ini bentuk sederhananya. Selanjutnya nomor 2. X kurang 2 kali Y tambah 6. Ya, kita kerjakan lagi dengan cara yang sama. X kali Y dulu. X kali Y sama dengan XY. Terus X kali 6. Tambah kali tambah dulu ya. Tambah kali tambah tambah. X kali 6 sama dengan 6X. Lanjut, ini bernilai negatif, berarti negatif kali positif itu negatif. Dan 2 kali Y sama dengan 2Y. Selanjutnya, negatif kali positif itu negatif. 2 kali 6 sama dengan 12. Ini bentuk sederhananya. Berikutnya nomor 3. A tambah B dikali C tambah D. Ya, kita mulai dari yang A dulu. A kali C sama dengan AC tambah A kali D sama dengan AD. Berikutnya yang B ya. Positif kali positif sama dengan positif. B kali C sama dengan BC. Terus positif kali positif sama dengan positif. B kali D sama dengan BD. Ini bentuk sederhananya. Dan terakhir nomor 4. X kurang A dikalikan dengan Y kurang B. Ya, kita mulai lagi dari yang X. X kali Y sama dengan XY. X ini ya. X ini bernilai positif ya, berarti kurang tambah ya. Tambah kali kurang itu sama dengan kurang. X kali B sama dengan BX. Nah, selanjutnya yang ini negatif A. Kurang kali tambah itu kurang. A kali Y sama dengan AY. Selanjutnya kurang kali kurang sama dengan tambah. A kali B sama dengan AB. Ini bentuk sederhananya. Nah, anak-anak perhatikan dari nomor 1, 2, 3, dan 4 itu semua sukunya tidak ada yang sejenis. Nah, ini juga tidak ada yang sejenis. Dan nomor 3 juga tidak ada yang sejenis. Maksud sejenis apa? Itu sukunya sama. Jika tidak ada yang sejenis atau sama, proses penjabarannya hanya sampai di sini. Nah, demikian anak-anak. Video kita berikutnya, kita akan melihat bagaimana penjabaran jika ada suku yang sejenis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.